Tiba-tiba itu kayak ada yang nyuruh aku gitu loh. Ada yang nyuruh aku buat ke belakang, ke rumah temanku di belakang. Padahal di belakang rumah temanku itu isinya cuman kuburan. Ini kendi isinya apa katanya gitu. Fungsinya apa? Nggak tahu. Semenjak saya di rumah ini udah ada kendi itu dan saya nggak berani ngapa-ngapain juga katanya gitu. Akhirnya si guru tadi minta izin sama yang punya rumah. Boleh nggak kalau kendi ini saya pecah gitu katanya. Ya silahkan, kan saya juga nggak tahu fungsinya apa gitu. Pas waktu nuangin air dari teko ke gelas itu, kayak teko itu kayak ada yang dorong gini loh. Jadi sampai ketumpahan ke pahanya mamaku air panasnya itu. Tujuannya dia itu ngikut sama kamu apa? Ngapain gitu? Kamu ada apanya? Pas waktu dia ngerasukin aku itu ditanyain sama orangnya itu, sama mamaku, sama keluarga itu. Apa sih maksudmu? Motifmu masuk ke dalam raganya dia itu apa? Apa maksudmu ngikutin dia terus itu apa? Ya. Dia bilang kalau dia itu mau jagain aku. Jangan berani sendirian. Selamat tengah malam, sobat Hordik, Horror Edik. Perkenalkan, saya Vinsa. Saya membawakan program baru di channel ini yang bernama Hasan, Horor Asal Santai. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang berbau horor, tapi dibawakan dengan cara yang santai aja. Nggak ada ditakut-takutin, nggak ada apa. Yang kita bawakan adalah benar-benar cerita yang asli, yang nggak dikurang-kurangin, nggak ditambah-tambahin, sambil menemani malam hari Anda jangan ketakutan. Berbicara tentang horor, ada banyak cerita. Bahkan kalau kita bahas itu nggak akan pernah ada habisnya. Horor bisa dimulai dari diri sendiri, atau pengalaman orang lain, atau cerita dari orang lain. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas tentang bagaimana ketika kita diikuti oleh makhluk halus atau makhluk gaib. Sadar atau tidak, makhluk halus ada di sekitar kita. Tapi curangnya kita nggak bisa melihat dia. Yang bisa melihat hanya dia, tapi kita nggak bisa. Kita cuma bisa merasakan. Tadi saya udah browsing, ada beberapa ciri-ciri pertanda jika kamu sedang diikuti oleh makhluk halus atau makhluk gaib. Sebagai pertimbangan, ini yang ditulis di websitenya Eden Times, ada 11 pertanda kalau ada makhluk halus yang ngikutin kamu. Yang pertama, ketika kamu diam-diam merasa diperhatikan. Pernah nggak sih kamu suatu waktu di sebuah ruangan, entah sedang sendiri atau bersama dengan teman, tiba-tiba ada di mana kamu merasa sedang dilihatin orang? Mungkin di pojok. Kamu bisa perhatikan pojok-pojok sekitar kamarmu malam hari ini. Adakah yang merasa sedang melihat kamu saat ini? Bisa jadi itu pertanda kalau ada makhluk halus di sekitar kamu. Yang kedua, suasana atau suhu berasa berganti dari panas ke dingin atau dari dingin ke panas. Itu menurut artikel ini bisa menjadi pertanda kalau ada makhluk halus di sekitar kamu. Yang ketiga, ada perilaku hewan yang berubah. Kalau di lingkungan kamu ada anjing, kucing yang tengah malam tiba-tiba menggonggong tapi nggak ada orang, tapi tahu-tahu dia gonggong, atau tahu-tahu kucing itu mengeong kayak ketakutan atau sedang marah, itu bisa jadi pertanda bahwa ada makhluk gaib di sekitar kamu. Yang selanjutnya, ini yang paling, menurut saya yang paling ekstrim. Ketika kamu diikutin makhluk halus, bisa saja di kesempatan tertentu makhluk halus itu menyentuh itu ya secara fisik, kayak nepuk, noel, atau ditiup,
padahal ya nggak ada orang. Ya itu bisa saja terjadi dan itu sangat menyeramkan menurut saya. Jadi di sini ada banyak aku yakin kalau kalian tuh punya banyak versi untuk menandakan ada nggak sih makhluk halus di sekitar aku. Tapi saya punya teman, dia mengklaim dirinya diikuti oleh makhluk halus sejak SMA hingga saat ini. Gimana ceritanya? Kita panggil aja Mbak Karin. Mbak Karin. Tangan. Nggak ada ya. Jadi nggak usah tegang-tegang ya. Kayaknya ini dari awal udah kelihatan tegang sekali. Entah suasananya memang tahu-tahu berubah. Berubah nggak sih? Berubah nggak sih suasananya? Berubah. Ketika kita udah take ini kayak tiba-tiba hening karena emang disuruh diam sama produser ya. Ini perkenalkan namanya Mbak Karin siapa? Perkenalkan, nama saya Karin. Karin saja. Karin saja. Iya. Katanya diikutin. Iya, dari SMA. Apa yang ngikutin? Siluman ular. Dari mana kamu tahu? Aku tanya ke orang pintar, dibawa ke orang pintar sama orang tuaku, dan akhirnya orang pintar itu bilang kalau yang ngikutin aku itu tadi siluman ular. Tapi kamu tahu asal mula siluman ular itu ngikutin kamu nggak? Nggak tahu. Oh, asalnya dia ngikutin aku? Iya. Tahu. Awal mulanya. Iya, Gimana? awalnya. Bisa bagi cerita? Jadi ceritanya gini. Ah. Aku kan waktu itu main ke rumah temanku nih. Rencananya mau nginep di sana. Ya, itu waktu SMA ya? Iya, waktu SMA. Pas waktu malam itu ada kejadian yang aneh yang belum pernah sama sekali aku alami. Tiba-tiba itu kayak ada yang nyuruh aku gitu loh. Ada yang nyuruh aku buat ke belakang, ke rumah temanku di belakang. Padahal di belakang rumah temanku itu isinya cuman kuburan. Terus temanku heran dong tanya dia, tanya, ngapain kamu ke belakang? Di belakang itu loh kuburan, katanya dia gitu. Loh, tapi kayak ada yang nyuruh aku ke sana, aku harus ke sana. Enggak ke sana, ngapain kamu ke sana? Malam-malam kok. Lah terus gimana? Ada yang nyuruh aku ke sana, ini aku harus ke sana. Kayak ada yang bisikin aku gitu loh, kamu harus ke sana. Ayo ke sini, kayak ada yang nyuruh gitu loh. Akhirnya temanku bingung dong, kebingungan dia. Terus akhirnya temanku itu telepon temanku satunya. Nah kebetulan temanku yang sebut saja si B ya sama si A. Temanku yang si B ini suka belajar ilmu-ilmu seperti itulah. Ilmu-ilmu ya seperti itu. Akhirnya temanku si B ini datang sama gurunya. Terus gurunya itu pas posisi temanku datang sama gurunya ini aku udah nggak sadar. Aku udah nggak tahu gimana ceritanya, terus tiba-tiba aku sadar udah ada temanku si B sama gurunya itu tadi. Terus aku tanya dong, loh ngapain kok ada mereka di sini? Aku bilang gitu. Loh kamu nggak sadar tak? Enggak, kenapa emangnya? Apa yang udah terjadi? Aku bilang. Kamu loh tadi lo minta ke belakang rumah, padahal di belakang rumah itu isinya cuman kuburan. Kamu ngapain mau ke sana katanya? Nggak tahu, aku bilang gitu. Kamu nggak sadar kayak itu? Enggak, aku bilang gitu. Terus akhirnya si gurunya ini tadi penasaran kan, kenapa kok sampai kayak gitu, padahal di belakang rumah itu nggak ada apa-apa, isinya cuma kuburan. Akhirnya si guru ini tadi minta izin sama yang punya rumah buat ngelihat isi di dalam rumah itu tadi. Oh, terus apa yang ditemuin? Nah pas di dapur si guru ini nemu 2 buah kendi, tapi kecil-kecil kendinya itu. Akhirnya ditanya lah sama yang punya rumah, ini kendi isinya apa katanya gitu. Fungsinya apa? Nggak tahu, semenjak saya di rumah ini udah ada kendi itu dan saya nggak berani ngapa-ngapain juga katanya gitu. Akhirnya si guru tadi minta izin sama yang punya rumah. Boleh nggak kalau kendi ini saya pecah gitu katanya. Ya silahkan, kan saya juga nggak tahu fungsinya apa gitu. Akhirnya dipecahlah kendi itu. Nah waktu kendi itu dipecah, gurunya itu tadi cerita. Dia cerita, dia bilang bahwa di dalam kendi itu ada sepasang siluman ular, suami istri.
Nah ditanya nih, asalnya dari mana? Asalnya itu dari kerajaan kali apa gitu, lupa aku namanya kalinya. Ini posisinya di Jombang ya? Iya di Jombang, posisinya di Jombang. Terus setelah itu aku dicoba tenangin nih sama gurunya, coba tenangin, disuruh baca surat-surat pendek. Akhirnya aku udah tenang, situasinya udah nggak kayak pertama tadi yang tegang banget. Akhirnya si guru sama temanku tadi pulang. Pas waktu aku mau bermalam di situ, aku nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur aku di situ. Terus aku cerita sama temanku, aku nggak bisa tidur ya. Kenapa? Perasaanku nggak enak aja. Wes tidurlah, katanya temanku itu. Ya wes, akhirnya tak usahain buat tidur. Dan paginya, aku kan pulang ke rumah nih. Pas pulang ke rumah ini aku nggak kenapa-kenapa. Malah pas aku besoknya sekolah, di sekolahan itulah aku pertama kali kesurupan. Dan yang pertama kesurupan bukan aku sih, temanku yang aku datengin rumahnya itu. Dia kesurupan, nggak lama aku kesurupan. Itu aku udah nggak sadar apa aja yang terjadi. Itu yang kesurupan kalian berdua? Aku berdua. Oke. Dari mulai jam 9 siang sampai jam 3 sore. Itu kesurupannya nggak berkepanjangan gitu, nggak kesurupan sadar sampai jam 3 sore. Akhirnya kan udah jam 3 sore, udah situasinya udah agak tenang, udah nggak seperti yang sebelumnya. Akhirnya aku diantar pulang sama guruku ke rumah. Terus guruku ngasih tahu sama mamaku bahwa aku habis kesurupan di sekolahan. Terus mamaku tanya dong, loh kenapa sebelumnya anak saya nggak pernah seperti ini? Ya nggak tahu, mungkin ibunya bisa tanya sendiri langsung ke anaknya. Soalnya gurumu juga nggak tahu. Iya kan nggak tahu ceritanya juga. Terus habis gitu, pas waktu aku sampai di rumah, aku cerita sama mamaku soal kejadian yang di rumah temanku itu tadi. Aku cerita, terus mamaku bilang gini, kenapa kamu nggak cerita dari kemarin? Ya nggak kenapa-kenapa. Terus ada kejadian aneh juga pas waktu aku baru pulang itu, mamaku kan bikin teh anget. Iya. Kan disuruh guruku nih, aku anaknya lemes bu, tolong bikinin teh ya, hangat, kan katanya gitu. Habis pingsan kan, minum teh hangat biar energinya bikin balik teh lagi. hangat. Pas waktu nuangin air dari teko ke gelas itu, kayak teko itu kayak ada yang dorong gini loh. Jadi sampai ketumpahan ke pahanya mamaku air panasnya itu. Terus mamaku bilang gini, aneh ya, kenapa kok tiba-tiba teko ini kayak ada yang dorong, katanya gitu. Ya mungkin orang itu tadi nggak terima gitu loh. Dia nggak suka teh? Kayaknya nggak, mungkin dia nggak mau diminumin air panas atau gimana mungkin ya. Mungkin seperti itu. Dia sukanya es teh. Iya, dia sukanya es teh seger karena es teh. Terus habis gitu, pas aku pulang sekolah itu aku disuruh bersih-bersih, udah bersih-bersih aku sholat. Pas sholat maghrib itu, selesai sholat maghrib, aku itu baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu loh, nggak bisa, panas tiba-tiba tangan gitu. Akhirnya tak tutup dong Al-Qurannya, tak taruh. Setelah Al-Qurannya tak taruh, akhirnya aku kesurupan lagi, terus seperti itu berkepanjangan sampai hampir setengah tahun aku kayak gitu. Tapi setiap hari. Sampai hari ini dia masih ada di sekitar kamu? Masih. Oh iya, kita punya rekaman Mbak Karin kesurupan, apa ya istilahnya, kesurupan. Iya, di kosan itu ya? Iya, di kosan. Ya, kita putar dulu ya. Ini tanpa rekayasa, kita lihat aja dulu. Mana lagi? Ambil ya. Masih ada enggak? Ada enggak tadi? Enggak ada. Enggak ada. Mana lagi? Mana lagi? Enggak bantu mana lagi? Ayo jalan. Mana lagi? Enggak apa-apa, ada kami. Yang ganggu-ganggu mana? Kamu kan putri ya, putri kan masih cantik, putri ular, ya kan? Punya mahkota ya. Pasti berani putri. Nah, jalan, biarin tadi. Datangi. Dibohong. Saya bisa ngomong. Gimana? Dibohong. Mana? Gimana? Mana? Oh, di kamar. Iya. Bisa dibaca? Yang jelas tulisannya ya, yang jelas ya. Kaku banget.
bisa buat struktur dia. Mau ngomong ya tidak bisa ngomong. Ada yang bisa ngomong ada nggak bisa. Ya mau dibersihkan. Kamu keluar? Enggak. Nah, itu video yang itu tahun berapa? Baru. 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 Kalau ini kita video. lihat dari gesturnya itu emang siluman ular atau binatang melata lainnya ya? Emang Enggak, siluman ular. fix. Ya, Kamu pernah melihat langsung pernah. di dalam mimpi apa nyata? Di dalam mimpi dong pastinya. Dia Sampai nggak sekarang? pernah keluar di dunia nyata, nggak pernah. Oh, nggak pernah ketemu gitu sosok Di hadap-hadapan dalam gitu? mimpi. Kalau hadap-hadapan ya di mimpi. Bicara mimpi. pun di mimpi. Aku nggak pernah bicara langsung sama Dia itu siapa kalau boleh tahu? dia. Itu Putri. Putri Siluman. siapa? Putri Hanci namanya. Putri Hanci. Ya. Kalau dia dipanggil gitu, dia ngerasa nggak sih? Atau Ngerasa. atau dia ada di ruangan ini? Aku kan tadi sebelum Enggak, ini dia ada di ruangan ini enggak? Enggak sih kalau Oh, itu. enggak ya. Dia jauh. Oke. Sebelum tadi kan aku juga nyebut namanya dia. Itu dia udah mau datang, tapi aku berusaha nolak. Oh, kamu dia. tahu dia mau datang? Iya, kerasa kalau mau datang itu kerasa. Karena total berapa tahun kamu udah kenalan sama dia, menjalin hubungan? Dari SMA kelas 2 sampai Berarti sekarang. berapa tahun? Berapa tahun ya? 7 tahun? 4 tahunan 4 tahun? mungkin. 4 tahun. Itu udah hubungan yang cukup lama ya. Iya. Sebuah hubungan 4 tahun. Masih berlanjut sampai hari ini. Masih? Itu 2 kan? Itu ada 2 kan? Berarti itu sepasang. Iya. Tapi yang satunya nggak ikut aku, Ke temenku. Oh, pantesan kalian berdua yang kesurupan. Mm-mm. Kamu pernah nanya nggak tujuannya dia itu ngikut sama kamu apa? Ngapain gitu? Kamu ada apanya? Pas waktu dia ngerasukin aku itu ditanyain sama orangnya itu, sama mamaku, sama keluarga. Apa sih maksudmu? Motifmu masuk ke dalam raganya dia itu apa? Apa maksudmu ngikutin dia terus itu apa? Ya. Dia bilang kalau dia itu mau jagain aku. Oh. Katanya sih gitu. Dia jaga, tapi ketika kamu beribadah lah ya, tapi dia kepanasan, Iya, gak suka. nggak suka. Dia jaga kamu dari apa? Dari sorga. Ya nggak tahu juga sih aku. Dia jaga kamu biar gak masuk surga. Kayaknya. Tapi sekarang udah aman ya? Itu terakhir kan baru-baru ini, berarti dia masih sering nyurupin kamu dong? Enggak, Kenapa itu dia nyurupin kamu? Ada dia mau ngomong sesuatu kah? Enggak sih, dia nyurupin aku kalau ada makhluk-makhluk lain yang mencoba buat mendekat. Oh, emang bener-bener ngelindungin ya? Iya, mungkin dia ngelindunginya dari makhluk-makhluk seperti itu. Oh, jangan, ini punya aku ini gitu. Iya, ini punya aku, nggak boleh kamu rusukin. Tapi dia nggak minta sesuatu? Enggak. Dia sering minta bunga mawar. Oh shit, bunga mawar. Jadi setiap dia habis ngerasukin aku itu mau keluar itu harus ada syaratnya. Dia harus dikasih makan bunga mawar dan itu yang makan aku. Kamu makan? Makan bunga mawar. Wow. Tapi kamu nggak sadar itu Nggak kamu sadar. makan bunga mawar. Tapi kamu aslinya suka makan bunga mawar? Enggak. Oh enggak. Kalau bunga melati suka aku. Tidak mengurangi rasa takutku itu. Pertanyaan terakhir buat Mbak Karin. Dari hati Mbak Karin yang paling dalam tuh ngerasa terganggu nggak sih? Enggak. Ngerasa aku nggak pengen deh berhubungan sama dia lagi gitu, kayak udah aku ngeri gitu. Pengen Enggak gitu? sih. Enggak. Enggak. Kamu nyaman sama Iya, Putri Hanci ini? nyaman sekali. Apa sih kenyamanan yang kamu dapatkan setelah menjalin hubungan dengan dia? Karena di saat misal contohnya nih aku lagi galau gitu, dia yang berusaha nenangin aku, itu dia. Kacau. Nenangin tuh bentuknya kayak apa? Ya dia berusaha nenangin aku Di mimpi. di mimpi. Udah, Karin wes ojo galau. Iya. Ngomong Gitu lah. galau gitu dia. Nggak risau galau apa sih. Oh, Udahlah, nggak usah mikirin hal yang nggak perlu kamu pikirin. Oh. Kamu pikirin aja masa depan. Toh kamu juga ada aku di sini katanya. Aku selalu nemenin kamu meskipun aku jauh katanya dia gitu. Jadi fiksi kayak ini horor banget.
ceritanya Mbak Karin, kayak gak kebayang punya menjalin hubungan pertemanan lah ya bisa dibilang ya dengan sosok makhluk gaib yang beda alam, beda jenis dan sebagainya. Oh, nggak kepikiran. Kayak ada banyak komen yang masuk. Jadi sebelum ini Mbak Karin, tim kami tuh udah nanya ke teman-teman di Instagram punya pengalaman horor apa gitu. Kayak kita bacain aja kali ya satu-satu, kayak beberapa sehoror apa sih cerita-cerita mereka itu. Kayak ini ada dari Sherlan. Waktu di kamar mandi sih enak-enak lagi berak, dengerin musik sambil sebat. Fuck, ada yang nyanyi dong di luar ventilasi. Fuck. Oh no. Mungkin yang nyanyi itu tetangganya kali. Ini nggak serem, ini usil. Gak usil juga sih. Ini lu ketakutan aja bro. Iya. Ini ada yang kedua ya, dari Sejengkal Arah. Gua komen pakai akun komunitas aja Min. Soalnya yang ngerasain kita anak komunitas. Jadi waktu itu lagi ngecamp di pantai Gerangan Tulung Agung. Sekitar jam 11 malam kita ngecamp di pinggir pesisir pantainya. Posisi dalam tenda ada 4 orang dan semuanya dengar kalau ada suara langkah kaki yang menginjak dedaunan di belakang tenda. Entah itu suara apa, kocaknya lagi sampai ada yang nahan pipis di dalam tenda sampai pagi dan semua berempat gak ada yang berani tidur. Wih. Tapi mungkin ada baiknya kalau salah satu di antara kalian tuh ngelihat siapa. Iyalah. Mungkin orang. Mungkin orang lagi cari jalan. Ini mungkin. kamu Parno. Ini kamu Parno paling. Sejengkal Arah, lain kali harus berani. Ini dari Haryo Hanggoro. Pernah Kak pas daki. Jorok ini Haryo Hanggoro ini. Maksudnya mendaki. Di tengah perjalanan teman saya, cewek, tiba-tiba kesurupan. Kejadiannya pas maghrib gitu. Lokasi pos 3 pendakian Gunung Semeru, tapi herannya ketika dah mau nyampe ke Ranukumbolo, dia normal 100%, gak kenapa-kenapa. Ya kalau di gunung tuh... Ya, memang. Iya ya, kayak tempatnya... itu Putri Hanci, kamu tahu nggak asalnya dari mana? Tahu? Dari kerajaan. Enggak, lokasinya sekarang ada di pegunungan apa di kuburan itu atau di mana? Enggak, di kerajaan dalam kali itu tadi. Jadi di dalam kali itu ada kerajaan ya, makhluk-makhluk seperti itulah. Wow, dan dia putrinya? Iya, dan dia putrinya. Dan aku juga pernah ketemu sama rajanya loh. Ah? Ya, pas waktu aku berarti mandi raja itu bapaknya Putri Hanci? Enggak, mungkin pasangannya dia mungkin. Pangeran. Ya, pangeran. Jadi gitu, jadi di gunung, di hutan, di sungai itu emang tempatnya mereka bro. Lu berharap apa? Mungkin harus yang sopan lah. Next, kita akan bahas tempat-tempat yang kayak gunung, kayak apa itu ada nggak sih yang gaib-gaib, yang horor-horor. Oke, terus ini ada lagi yang terakhir aja ya, banyak banget ini. Dari TSAAV, SAF. Gitu kan bacanya. Ya gitu. Waktu itu pernah sih, jadi ceritanya aku camping di pantai nih, pantai lagi. Terus pas maghrib ngambil kayu bakar sama temanku, diketawain kunti. Ya, oke, diketawain kunti itu nggak menyenangkan. Kayak itu serem sih. Kamu pernah diketawain kunti nggak? Nggak pernah. Nggak pernah, jangan. Kamu ketawain. Nggak minta. Oh, Oke. Saya rasa cukup untuk obrolan malam hari ini. Semoga ini bisa menemani tengah malam Anda. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan berani sendirian.